وثمنا وشيخنا عبد الرحمن بن عمر محمد بن سلم بن حفيد وجميع مشايخنا وآبائنا وأجدادنا وشيوخنا ورجالنا وأسلافنا صالحين الله يدخلنا لنا في نياتهم وعملنا في عملهم وقاصدنا في مقاصدهم ونسأل الله القبول والإقبال صلاح الأحوال ظهر باطنا إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نوينا تعلم وتعليم النفع والانتفاع والتذكر والتذكير والإفادة والاستفادة وحث على تمسك بكتاب الله بسنة رسوله صلى الله عليه وصحبه وسلم والدلالة على الهدى والخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيديه وإليه يرجع الأمر كله يا فتاح يا عليم افتح علينا وعلى آلنا فتحا قريبا يا فتاح يا عليم. اللهم ارزقنا علما لدنيا ومشرب صافي الأني يا وهاب يا غني يا وهاب يا غني يا وهاب يا غني. أما بعد. خاتمة نذكر فيها شيئا من أوصاف المريد الصادق. قال بعض العارفين رضي الله عنهم ونفعنا بهم أجمعين لا يكون المريد مريدا حتى يجد في القرآن كل ما يريد ويعرف النقصان من المزيد ويستغني بالمولى عن العبيد ويستوي عنده الذهب والصعيد. المريد من حفظ الحدود ووفى بالعهود ورضي بالموجود وصبر عن المفقود. المريد من شكر على النعماء وصبر على البلاء ورضي بمر القضاء وحمد ربه في السراء والضراء وأخلص له في السر والنجوى إلى آخر ما قال المؤلف. Allahu Akbar. Khatimah penutup dari kitab Adab Sulukul Murid. Berkata Imam Al-Haddad, nadhkuru fiha, kami sebut di dalam khatimah ini syai'an, sesuatu min awsafi, daripada sifat-sifat al-muridus shadiq, sang penempuh jalan Allah yang sejati. Qala ba'dul arifin, berkata sebagian daripada orang-orang arif radhiyallahu anhum, semoga Allah meridhai mereka semuanya, wa nafa'ana bihim, dan Allah memberikan manfaat untuk kita berkah mereka, ajma'in, seluruhnya, amin. La yakunul muridu muridan, tidaklah menjadi seorang penempuh jalan Allah sebagai penempuh yang sejati, hatta yajida, sampai mendapatkan apa-apa, fil Quran, di dalam Al-Quran, kullama yurid, setiap apa yang dia inginkan, wa ya'rifan nuqsan, dan mengetahui apa kekurangan, minal mazid, daripada apa yang lebih, wa yastaghni, dan merasa cukup, bil maula, dengan Allah, anil abid, daripada hamba-hambanya, wa yastawi indahu, dan sejajar atau sama, indahu, di sisinya, adz-dzahabu, emas, was-sa'id, atau debu. Al-murid, sang penempuh jalan Allah, man hafidhul hudud, siapa yang menjaga batasan-batasan, wa wafa bil uhud, dan melunasi atau menepati bil uhud, dengan perjanjian-perjanjiannya, wa radhiya bil mawjud, dan puas, rela, ridha dengan apa yang ada, wa sabara 'anil mafqud, dan sabar daripada apa yang tidak ada. Al-murid, seorang penempuh jalan Allah, man syakara 'alan ni'ma, siapa yang bersyukur atas nikmat-nikmat, wa sabara 'alal bala,
dan sabar atas musibah-musibah. Wa radiya bimurril qada, dan rela puas bimurril qada, dengan pahitnya ketetapan Allah. Wa hamada rabbah fis sarra'i wad dharra, memuji Allah Tuhannya di dalam kebahagiaan ataupun kesusahannya. Wa akhlasa lahu fis sirri wan najwa, dan berusaha ikhlas untuk Allah di dalam keadaan sunyinya dan ramainya. Ini perkataan para salihin atau para arifin. Di antaranya perkataan daripada Abil Madian Al-Maghribi, penutup daripada kitab Adab Sulukul Murid. Sifat-sifat ini sebagai cermin sebenarnya. Kitab ini cerminan kita. Apakah kita seperti ini yang disebutkan di kitab atau tidak? Orang yang keluar dengan membawa manfaat adalah orang yang benar-benar introspeksi diri setiap disebutkan sifat-sifat orang solehin. Kita hadir haul, kita baca manaqib, kita mendengarkan ceramah, kita mendengarkan pengajian. Itu tujuannya supaya kita bercermin, supaya kita itu melihat ada nggak sifat-sifat itu di dalam diri kita. Bukan malah kita ini cuman masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Atau mungkin kita bahkan mengatakan, oh berarti fulan nggak seperti itu, oh fulan nggak seperti itu. Malah mengecek aibnya orang dibandingkan aib diri sendiri. Orang yang berhasil adalah orang yang menyadari kekurangannya, lalu menutupi dengan awsafil kamal, dengan sifat-sifat yang sempurna, dengan sifat-sifat yang baik. Ditutupi itu artinya ya bukan ditutupi dengan cari muka, enggak. Tapi ditutupi itu dengan cara dihilangkan itu sifat buruk dan ditumbuhkan itu sifat yang baik. Al-Imam Al-Haddad mengatakan di sini disebutkan beberapa sifat-sifat orang yang penempuh jalannya Allah yang sesungguhnya. Adalah orang yang bahagia, adalah orang yang tidak pernah sedih, adalah orang yang selalu dapat jalan keluar apabila ada masalah, dan adalah orang yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala rezeki yang tak terduga-duga. Merekalah para aulia Allah, merekalah orang-orang yang bertakwa. Ala inna aulia Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ya. Dan juga sifat-sifat orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ini sifat orang yang sempurna atau orang yang enak hidupnya di dunia. Ya. Orang maksiat itu mungkin dianggap sama dia enak karena dia sedang tenggelam di situ. Itu seperti orang yang apa namanya? Dia tidak menyadari posisinya. Dia seperti seakan-akan dalam kenikmatan tapi sesungguhnya dia adalah dalam musibah. Dia seakan-akan makan racun tapi nggak tahu kalau yang dimakan itu racun. Tiba-tiba mati aja sendiri. Sedangkan orang dalam kenikmatan itu, ya, orang dalam ketaatan adalah orang yang dia itu berada di dalam atau di tengah-tengah padang pasir, yang kemudian dia itu di padang pasir yang panas, sedangkan dia berada di dekat kolam air yang nikmat, yang dingin, ya, yang sejuk. Itu orang yang berbuat taat kepada Allah. Enak itu. Ya. Sebagian ahlul arifin, sebagian orang-orang arif, beliau mengatakan la yakunul muridu muridan. Tidaklah seorang murid penempuh jalan Allah menjadi penempuh jalan Allah sejati hatta sampai dia mendapatkan apa yang di dalam Al-Quran, apapun yang ia inginkan. Kalau membahas tentang mukjizat Al-Quran luar biasa hadirin, panjang, gak selesai-selesai, gak selesai-selesai. Bagaimana tidak, sedangkan para ulama telah menentukan bahwasannya mukjizat terbesar baginda Nabi Muhammad Al-Quranul Karim. Di dalam Al-Quran ada ilmu al-awwalina wal akhirin, ilmu orang-orang terdahulu dan ilmu orang-orang yang
terbelakang, ya, orang yang akan datang. Di dalam Al-Quran adalah samudra yang tidak memiliki tepian. Ya. Sampai dikatakan wa innahu bahrun muhitu wa ghairuhu minal kutubi anharun tamuddu minal bahri. Dan sesungguhnya Al-Quran itu adalah samudra yang luas tanpa bertepi. Sedangkan setiap kitab-kitab yang lain tak lain adalah suatu sungai yang airnya itu dari samudra tersebut. Sampai kalau ke Kalimas itu ujung-ujungnya keluarnya ke Selat Madura, laut. Hampir setiap sungai itu dari laut. Hampir setiap air yang ada di dunia ini asal muasalnya dari laut atau dari serapan air laut. Baik itu yang di dalamnya atau yang di permukaannya. Dan di dalam laut ada semua jenis. Bahkan ada seorang ulama yang mengatakan apapun yang ada di muka bumi ini ada di dalam air. Sampai ada yang bertanya, apakah manusia itu ada yang di dalam air? Jawabannya, Bun, mereka mengatakan ada. Sampai mengatakan di dalam fikih, ketika pembahasan ditanya tentang air laut, qala Rasulullah SAW, hillu tahura ma'uhu wa hillu maitatuh. Su'ila anil bahar, ditanya tentang air laut. Rasulullah SAW mengatakan airnya itu suci mensucikan, dan makanannya dan mayitnya, bangkainya yang dari air, binatang air itu bangkainya itu halal. Bangkainya itu maksudnya seperti ikan dan lain sebagainya. Di situ di dalam syarah-syarah hadis ini sampai disebutkan walaupun bentuknya itu seperti manusia. Jadi kalau ada bentuknya seperti manusia, kita lapar, ketemu, anggap saja seperti ikan duyung ya. Ikan duyung atau bukan ikan duyung, putri duyung atau putra duyung ya. Kita dapat itu, kita sembelih, kita makan boleh. Walaupun sudah mati sebelumnya. Walaupun sudah jadi bangkai. Sesuai dengan hadis ini. Itu sebagian ulama sampai mengatakan seperti itu. Dan setiap apa yang ada di permukaan bumi ada di dalam laut. Burung ada, tapi dia itu terbangnya seakan-akan di dalam air. Sampai seperti itu. Bahkan dikatakan yang ada di dalam laut belum tentu ada di atas permukaan bumi. Itu kitab-kitab. Nah, kalau pembahasan masalah hewan itu, ya hewan, manfaat hewan, itu ada beberapa kitabnya, Hayatul Hayawan Al-Kubra. Ya, kitabnya itu 2 jilid seperti itu, tebal-tebal, 1 jilidnya tebalnya segini. Itu 2 tebal. Ya, itu disebut binatang-binatang dan manfaat daripada binatang-binatang tersebut. Ya, manfaatnya binatang ini untuk pengobatan ini, manfaatnya binatang ini, siapa yang melihara binatang ini, siapa yang mempunyai binatang ini, dan lain sebagainya. Itu disebutkan dalam kitab Hayatul Hayawan Al-Kubra. Kitabnya 2 jilid. Ya, itu. Kemudian itu Al-Quran. Seorang murid, seorang penempuh jalannya Allah itu kalau mulia masalah bacanya Al-Quran. Kalau punya masalah bacanya Al-Quran. Dan yang luar biasa, Al-Quran itu kalau antum punya masalah, baca 1 lembar, 2 lembar sudah ketemu jawabannya. Di Amerika atau di Eropa itu sampai ada yang melakukan eksperimen sosial. Tapi bukan sosial, eksperimen agama, dikemas sosial. Itu ada 10 orang ya, punya masalah lalu kemudian diberi Al-Quran terjemahan dalam bahasa Inggris. Jadi ketika baca gitu nangis orangnya. Ini kitab apa katanya? Ini kitab apa? Terus bilang, loh kenapa? Ini kitab subhanallah, saya nggak baca ini kecuali apa yang saya alami itu disebut di sini. Yang saya alami disebut di sini. Seakan-akan ini kitab tahu saya katanya.
Dan itu di antara 10 orang, 9 orang paling tidak mereka seperti itu pendapatnya. Berpendapat bahwasanya ada di dalam Al-Quran. Dan mereka nggak tahu sebelumnya. Ini orang non-muslim, nggak tahu nih kalau ini Al-Quranul Karim. Pengen tahu ini kitab apa? Iya, apa ini? Apa yang namanya? Diambilkan, ini terjemahannya ini. Hah? Apa itu kitab? Al-Quran. Al-Quran? Iya, nggak tahu Al-Quran mereka. Ini kitabnya Islam katanya. Ini kitabnya Islam. Kaget. Sebagian ada kemudian yang masuk Islam. Mulai dari orang awam, paling awam, sampai orang paling pinter, pakar. Ya, pakar. Kalau mereka membaca Al-Quran dan paham makna-maknanya, mereka pasti tertarik. Ketarik. Dan tarikannya Al-Quran itu kuat. Energinya Al-Quran itu luar biasa. Tertarik. Berapa banyak orang pinter yang akhirnya kemudian dia masuk Islam. Di dalam Al-Quran itu disebutkan ya, yang namanya big bomb, big band, apa itu? Artinya tabrakan antara planet ataupun bintang. Antara bintang ini dengan bintang ini tabrakan. Itu orang nggak bakal tahu kecuali pakai teleskop. Teleskopnya bukan teleskop biasa, teleskopnya teleskop bintang. Ternyata itu disebut di dalam Al-Quran. Wardatan kedihan, atau disebut itu kalau mereka tabrakan planet itu, maka bentuknya tabrakannya, pecahnya itu indah. Seperti bunga mawar. Sampai nek di mercon ketemu mercon, tabrakannya kan tidak apik belas. Tapi ini yang aneh, energi ini dengan ini, bintang ini dengan bintang ini, atau planet ini dengan planet ini, kalau tabrakan, das, bentuknya itu api, indah. Seperti bunga mawar kalau dilihat dari atas itu. Al-Quran wis nyebut, kate teleskop opo? Pakai apa itu? Bintang terdekat dari bumi kita itu cuma matahari. Andaikan matahari tabrakan, planet akhir, ada yang ngomong planet Pluto, ada yang planet satu lagi atau dua lagi planet katanya. Wallahu a'lam. Itu hancur kabeh. Semuanya hancur. Artinya apa? Artinya pernah terjadi planet yang meledak itu paling jauh sekali. Yang nggak ada teleskop. Tapi di Al-Quran disebut. Kemudian di dalam Al-Quran ya, disebutkan tentang ba'udah wa ma fauqaha, nyamuk dan apa-apa yang di atas nyamuk. Orang dipikir nyamuk atau yang lebih kecil dari nyamuk, misalnya seperti itu. Ternyata enggak, ma fauqaha itu disebut benar. Ternyata setelah diteliti, nyamuk di atasnya nyamuk atau di atas badannya nyamuk itu ada binatang lagi yang lebih kecil daripada nyamuk. Al-Quran harus nyebut, nggak pakai mikroskop. Nggak pakai mikroskop. Iqtarabatis sa'atu wan syaqqal qamar. Ya, bulan terbelah. Kita tahunya baru setelah ada orang berangkat ke bulan, turun, kemudian ke bumi lagi, ngomong, saya di bulan itu ngelihat aneh. Ada jurang yang nggak ada ujungnya. Dalam sekali itu jurang. Dan itu jurang lurus, kayak dikretek. Kayak misalnya kalau kita punya, kue gitu ya, tahu bulat gitu ya. Tahu bulat itu disuwek jadi loro. Disobek jadi dua. Atau biskuit bulat dipatah jadi dua. Bentuknya itu kayak gitu. Di bulan. Ternyata Al-Quran sudah ngomong, wan syaqqal qamar, dan terbelah itu bulan. Wah, banyak lagi. Di bulan disebutkan tentang keadaan alam semesta. Yang alam semesta itu ya disebutkan ya, bahwasanya tidak akan mampu menebus itu semuanya illa bisultan, kecuali dengan kekuatan Allah Subhanahu wa taala, dengan kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Dan itu kemudian dijadikan pelajaran dalam peristiwa Isra wal Mi'raj. Nah, di situ ada namanya langit itu ada tembusan-tembusannya.
Ada tembusan-tembusannya, lubang-lubangnya. Nggak taunya orang pakar-pakar astronomi itu semuanya itu, pakar alam luar angkasa itu baru sadar. Al-Quran wis ngomong itu. Ya ma'syarul jinni wal insi in istata'tum an tanfudu. Kalimatnya tanfudu min aqtaris samawati wal ardi fanfudu lan la tanfuduna illa bisultan. Nafud pakai kalimat tanfudu. Tanfudu artinya nembus. Nembus itu ya. Itu artinya kayak kita ini misalnya sesuatu itu ditembus berarti kan melalui lubang. Kalau melalui lubang berarti kan atau membuat lubang. Itu namanya nembus. Ternyata angkasa seperti itu dan Allah sudah menyebutkan. Ya ma'syarul jinni wal insi in istata'tum an tanfudu min aqtaris samawat. Langit-langit di alam semesta ini. La tanfudu, kamu enggak bisa nembus kata Allah. La tanfuduna illa bisultan, kecuali dengan kekuasaan. Dan Allah Nabi Muhammad yang pernah lewat. Dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini semuanya sudah ada di dalam Al-Quran. Dan yang subhanallah, orang itu kalau membaca Al-Quran, ya, setiap mau membaca Al-Quran, dia kemudian mengupgrade lagi, atau diformat dulu. Ya, diformat dulu. Artinya apa yang kita baca ini nanti kita baca akan muncul makna yang lain. Akan muncul arti yang lain, ilmu yang lain, pelajaran yang lain. Itu Al-Quran. Dan paling sedikitnya bagi orang yang baca Al-Quran dia nggak paham, urusannya kelar. Padahal nggak paham loh. Dulu itu ada satu orang, dia bangkrut. Dia itu kaya raya. Tiba-tiba bangkrut, ajur-jur, nggak punya apa-apa. Di Surabaya ini. Lalu kemudian orang tersebut lapor, curhat. Dulu masih banyak tokoh-tokohan ya. Salah satu yang dicurhat itu Allahyarham almarhum Habib Syekh Al-Idrus Ketapang. Datangi. Syekh, ya apa ini Syekh begini. Kata Habib Syekh, ente jangan tinggalkan Al-Quran walaupun sekali. Walaupun satu halaman. Sehari satu halaman pokoknya ojo tinggal. Insya Allah nggak lama balik mana? Kembali lagi. Dia amalkan. Ya, dia amalkan. Kalau orang yang kurang iman, kurang yakin, itu paling ngomong, loh aku ini bangkrutku itu miliaran. Mosok bendino kon baca Al-Quran, dah tekon ndi. Ini orang dhaiful iman, imannya kurang, nggak yakin. Saya ini pernah ngomong masalah tentang ini, itu, dan lain sebagainya. Dibantah sama satu orang, ya, masalah rezeki-rezekian ini. Ya, dibantah sama satu orang, sampai satu orang itu ngomong kayak apa? Ngomong sama kawan-kawannya, wah ini Ustaz Hasan ini ngajari wong gak kerja. Loh kan aneh. Kenapa kerja-kerja? Gini loh. Nabi Muhammad SAW punya marahil. Kehidupan Rasulullah SAW itu ada marahilnya. Yang bisa dicontoh oleh setiap orang. Semakin dicontoh, ente lihat. Anda bisa lihat, mau contoh yang kayak apa daripada kehidupan Rasulullah SAW. Apakah seumur hidup Rasulullah jadi pedagang? Enggak. Rasulullah SAW jadi pedagang itu sebelum jadi Nabi. Sebelum jadi Nabi, diangkat jadi Nabi. Sebelum muncul malaikat Jibril mengatakan, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu Nabi Muhammad masih pedagang. Sebelum jadi pedagang, Nabi Muhammad jadi pengembala. Dan sebelumnya itu baginda Nabi Muhammad ikut pamannya. Pamannya begini, Nabi Muhammad melok. Pamannya begini, Nabi Muhammad melok. Lalu jadi pengembala. Setelah jadi pengembala, jadi pedagang. Pedagangnya apa? Pedagangnya Siti Khadijah. Lalu kemudian ada lagi tingkatan lagi baginda Nabi Muhammad. Setelah itu jadi orang terpandang, tokoh yang dipercaya dan lain sebagainya. Lalu naik lagi, itu semuanya sifat masih anu. Lalu kemudian terimalah yang baginda Nabi Muhammad menerima apa? Perintah Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, jadi nabi. Setelah jadi nabi itu sudah dagang manek, rek. Sudah enggak dagang lagi. Sampai jadi rasul. Setelah jadi rasul, hijrah, ada ceritanya Nabi Muhammad dagang ketika di Madinah. Enggak ada. Total baginda Nabi Muhammad dakwah. Nek bahasa orang yang nggak paham, nganggur.
Padahal enggak. Siji bos saya. Bosnya beda. Sekarang ini bosnya dagangan pusat. Allah bosnya. Nabi Muhammad sebagai utusannya. Nabi Muhammad sebagai petugasnya, Nabi Muhammad sebagai pegawainya Allah Subhanahu wa taala. Nah, di situ baginda Nabi Muhammad dipenuhi sampai malaikat Jibril ngadarin, "Ayo ya Rasul, iki kok gunung Uhud tadi Mas, masa enggak gelem, enggak mau." Malaikat Jibril ku ping piro datang kepada Nabi Muhammad nawari. "Ayo, ini ada doa mustajab. Ayo, wahai Muhammad, mau?" Kata Nabi Muhammad, "Enggak. Kayak engkau wae. Nanti akhartuhu atau khabba'tu syafa'atan li ummati." Saya akhirkan ini nanti sampai hari kiamat untuk syafaat umatku, kata baginda Nabi Muhammad. Ibaratnya ku malaikat Jibril ku naik menungso, wis belenger nawari kepada Nabi Muhammad itu. Ditawari, tidak tahu diterima. Engkau wae. Tawari emas gak gelem. Musuhnya apa ditawari Nabi Muhammad ditawari. Iki lho malaikat gunung. Iku apa di iya. Gunungnya apa diwalik di atas mereka semuanya semati kabeh. Nabi Muhammad enggak gelem. Tapi aku berharap semoga mereka itu semuanya keluar daripada anak keturunan mereka yang membantu menguatkan ini agama. Oh, ternyata ada salah satu daripada anak keturunan mereka yang menjadi dai yang mengislamkan negara dengan Islam terbanyak di dunia, bukan Indonesia. India, Pakistan. Loh, kan ini ajaib. Tapi Nabi Muhammad ada bekerja lagi, berangkat ke Syam untuk kerja? Enggak. Berangkat ke sana ke situ nggak dagangan? Enggak, sudah total plek dakwah wis. Mari. Nah, berarti Nabi Muhammad gak kerja lagi di sini. Ya. Nah, sekarang kita bagaimana? Oh, aku tak nyontoh Nabi Muhammad. Ojo sih, gak kuat. Mulai nisor. Kerja sih. Ya. Ojo pas pertengahan tertipu. Akhirnya apa? Dagang gak ono rosmale, gak ada modalnya. Akhirnya jual beli agama. Ditolak agama, kok tadi ini ulama. Ya pelan-pelan. Ya saya masih punya toko, alhamdulillah tak kontrak no. Ngono lho. Jadi ada santai. Ya, itu. Nah, kemudian apa? Ini dalam Al-Qur'anul Karim. Kita contoh Al-Qur'an. Solusi, Al-Qur'an itu solusi. Akhirnya orang tadi ya, setelah minta amal dari Habib Syekh, naik lagi. Subhanallah, sukses lagi. Ya, karena dikatakan oleh para sholihin, innama yatayassar laka ma talabtahu biqadri ma qara'tahu minal Qur'an. Sesungguhnya akan jadi mudah apa yang kalian cari urusan dunia akhirat, apapun itu, biqadri ma qara'tahu minal Qur'an, dengan kadar banyaknya engkau baca daripada Al-Qur'an. Semakin kita banyak membaca Al-Qur'an, maka semakin dekat apa yang kita inginkan. Semakin dekat apa yang kita cita-citakan, semakin dekat apa yang kita hajatkan. Lagi hajat itu gak ketemu-ketemu. Aku gak kepingin dadi ngene iki ndak mari-mari. Lah kan baca Al-Qur'an enggak. Tapi tak tirakati terus, tirakaten baca Al-Qur'an. Diposoi saya mote-mote mangan buka kerupuk putih. Ya, sego putih. Kan macam-macam. Makan yang enggak bernyawa. Ini diajari sopo. Makan enggak ini loh, Al-Qur'an itu ada. Beb, aku itu sampai saiki gak ketemu jodohku. Bocok Al-Qur'an. Loh, apa hubungannya Beb Al-Qur'an sampai jodoh? Loh, seperti yakin ta? Iya. Ini kok digawe jodoh kan? Al-Qur'an ini digawe membelah bumi, menggeser apa jadi? Gunung. Al-Qur'an. Walau annal Qur'ana suyirat bihil jibalu au quti'at bihil ardu au kullima bihil mauta balillahil amru jami'ah. Kalau orangnya benar-benar annal Qur'an, Allah yang berfirman, kalaupun andaikan Al-Qur'an itu dipakai untuk menggeser suyirat bihil jibalu, gunung digeser. Ini ilmu Wali Songo kira. Sunan Bonang ketemu Sunan Kalijaga, Sunan Kalijaga blayu nang ndi wae nyasar. Lho kok balik maneh nang rene? Lho kok balik maneh nang rene? Kok balik maneh nang rene? Bingung. Ke barat ujung-ujungnya ketemu di tempat tadi. Ke timur ujung-ujungnya balik ke sana lagi. Padahal enggak muter-muter, jalan lurus. Tapi kok balik nang rene? Apa? Habis Sunan Bonang suyirat bihil jibalu. Gunung digeser ketemu maneh.
Loh ya apa? Ini Al-Quran, Rek. Al-Quran itu dalam Al-Quran itu ada. Suyirat bil jibalu. Au kutiat bil ardu. Kutiat bil ardu itu bumi dilipat. Bumi itu kan bulat. Ya. Andaikan ini bumi bulat. Iki Mekah. Iki Indonesia. Iki Mekah, iki Surabaya. Kutiat itu gini, Rek. Nah. Apa nggak tambah cidak Mekah sampai Surabaya? Yang lain nggak merasakan. Yang lain ini sik ngombe, sik turu, sik apa, sik dominoan dan lain sebagainya. Tapi wali yang baca tadi itu catnya ini. Makanya Sunan Belumbang jebur sumur, tembus sumur Kak Zam-Zam. Nah kalau kita ini, ngono yo, tak mlebu sumur, itu tembus Jawa Pos. Loh gitu. Loh ini yang ngomong bukan saya, Al-Quran. Itu di dalam Al-Quran tertulis itu. Aku lima bihil mauta, orang yang sudah wafat diajak ngomong. Itu tuh ilmu mau makoli lo ya. Temenan. Ini Al-Quran ada. Ya. Kulima bihil mauta yang sudah wafat itu di. Wah, itu apa ini? Loh ini Al-Quran yang ngomong. Saya cuma mengartikan apa yang dalam Al-Quran. Balillahil amru jami'a, karena ini enggak lihat dikembalikan kepada Allah dan setiap urusan itu adalah daripada Allah. Al-Qur'an dari Allah. Al-Qur'anul Qadim, Al-Qur'an itu azali, Al-Qur'an itu firman Allah. Allah yang menyampaikan. Nah, kita ini kalau enggak sampai dekat dengan Al-Qur'an, susah. Al-Qur'an tibyan. Al-Quran itu penjelasan. Ya. Inna hadzal Quran yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya ini Al-Quran memberikan petunjuk atau menunjukkan lillati hiya aqwam kepada apa yang kencang, yang lurus, yang bagus. Itu Al-Quran. Ada satu orang ditanya, sumpek begini, begitu. Kok tak delok-delok murang-muring, apa sih kau ini? Wah, aku uripku begini, jelaskan kabeh. Waduh, isinya sambatan tok. Isinya itu sambat tok, enggak ono apike belas. Jadi zaman sekarang itu berarti ya. Isinya kok sambat. Aku iki gak oleh rezeki, di PHK, bojoku murang-muring, anakku beler kabeh. Nah, terus pajak akeh, durung apa-apa pajak iki, pajak iku semacam-macam sampai duwe kendaraan kudu di asuransi no apa ndak entek ya kan, apa nggak entek duitmu, entek kita kerja kemudian ujung-ujungnya saya nggak mengkritik pemerintah, wes itu tugasnya pemerintah. Sekarang ini kayak kita ini mengkritik kehidupan kita, gaji 4 juta, kena tapera, kena asuransi, kena BPJS, kena zakat profesi, kena apa mana? Nah, ya BPJS mari. Kena PLN, kena PDAM, kena kredit sepeda motor, kena kredit KPR, apa mana? Iki, omane sing kate Indohome, awake Muhsin, kena wifi. Ayo apa mana? Ndak duwe anak ta? Anak piro? 4 Beb. Ayo bayar sekolah. Daftar ulang. Mari ngene sekolah iki enggak kate kitab, anak-anak iki nggo tab lho. Ayo, tab paling murah 2 juta. 4 piro 8 juta, hancur utang. Apa enggak utang? Utang. Apa maneh? Ayo, iki enggak ngoden-ngedeni. Solusinya apa, Beb? Al-Quran solusinya. Ya Rob, saya baca Al-Quran selesai. Saya baca Al-Quran, saya minta bijahil Quran. Allahumma arhamni bil Quran waj'alhu ili imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Iki rahmat kabeh. Al-Quran. Wong meneng tak ngrungokno radio cetek bicara Al-Quran oleh rahmat. Wa idza quri'a Al-Quran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apa ya saktine Al-Quran iki lho. Makanya dijadikan mukjizat terhebat. Nabi Muhammad iki bulan dibelah. Ulama ngomong durung. Gak termasuk mukjizat terbesar. Pohon diceluk. Ja'at li da'watihi asyaru sajidatan tamshi ilaihi ala sakin bila kadami. Ulama mengatakan belum termasuk mukjizat terbesar. Kayu dicekel iki nangis-nangis.
Dilus sampai Nabi Muhammad, saya kok kan dadi konco kurang surga. Menang. Yang mendengarkan itu satu masjid. Ulama mengatakan, belum. Batu dicekel itu ngomong, bertasbih di tangan Nabi Muhammad. Belum. Al-Quran sing nang omah kita orang. Wah, iku mukjizat terhebatnya baginda Nabi Muhammad. Ini kita dadi murid iku ngono tok. Al-Quran wis cekel Al-Quran. Cuman kita ini lebih banyak nyekel HP daripada nyekel Al-Quran. Itu. Terus mudah-mudahan kita bisa selalu terus dengan Al-Quran. Wah, aku baca Quran terus bendina pas sembahyang lho. Aja dihitung nek iku. Itu sunah-sunahnya dalam sholat. Iki sunah-sunah dalam kehidupan. Supaya urip iku mulus iku kayak mesin. Mesin iku nek ndak ono oli nih. Gesekan-gesekan itu iso kobong. Urip kita ini bisa seperti itu, tambah sengsara kalau nggak ada pelumasnya. Pelumasnya itu apa? Sing gawe enteng, sing gawe lunyu, yang bikin latif, lembut itu ya Al-Qur'an. Itu waduh, nggak mari-mari baca Al-Qur'an tok iki. Ya. Itulah orang al-murid sang penempuh sesungguhnya. Wa ya'rifun nuqsan anil mazid, dan mengetahui an-nuqsan yang kurang-kurang daripada yang lebih. Kita ini deloknya ini melihat bukan dalam bukan dalam ekonomi ya. Tapi dari semuanya itu. Kita ini melihat kelebihan kita dibandingkan kekurangan kita. Enggak apa-apa, yang penting aku wis maca wirid, yang penting aku sembahyang, yang penting aku. Bahkan kadang-kadang dia melihat kekurangan orang dibandingkan kekurangan diri sendiri, makanya nggak tahu sukses. Orang yang kaya itu melihat orang yang kaya ya, ini masalah rezeki tok ae. Wong sing sugih iku biasanya sing nggak ngurusi wong. Sing nggak ngurusi wong iku sing sugih. Ini saya diceritai oleh Habib Hani, Pak Akil. Tahu Habib Hani ya? Habib Hani itu dulu rumahnya di daerah satu kampung di daerah Ampel. Itu yang kampung itu rame kampung itu. Biar rame, saya kimbo ya, enggak tahu mlebu kampung rono. Dulu rame, wah rame. Wong jajan bakso iku lewat, tahu tek-tek lewat, sego goreng lewat, sopo wae lewat narone ya. Anak-anak kecilnya itu rame semuanya. Sampai suatu ketika beliau pindah di daerah apa itu ya? Iya Darmo, tapi yang itu yang kalau ada McD itu masuk. Enggak. Apa itu jenenge ya? Blumbang, Mojopahit ya. Yang ada kuliah Universitas Kristen apa gitu. Tembusnya di Noyo itu kalau nggak salah. Iya, situlah. Di sananya ada jalan apa? Mojopahit, Blumbang, Belambangan. Terus di inilah, pokoknya rono lah ya. Takok GPS-nya anu. Di situ pindah situ. Wah, sepi di situ. Gak ada orang main, anak kecil-kecil main baksodor, benteng-bentengan, kejar-kejaran gak ada. Orang-orang cangkruk itu nggak ada. Kenapa? Karena sebagian di situ rumahnya orang-orang Chinese, ya, orang-orang Cina. Nah beliau satu-satunya Arab. Wis bingung. Kerjanya apa? Wis sekolah, mulai sekolah, selungguh turu, sekolah tok. Tapi subhanallah, setiap rapotan beliau itu dapat ranking yang luar biasa. Ranking terus katanya. Lah waktu pas daerah Ampel gak ranking. Tapi bilang kok bisa? Iya, soalnya daerah Ampel mulai sekolah jebrek wis bal-balan ambek arek. Mulai sekolah itu wis dolen-dolenan opo, bengi dolenan manek kata wis pokoke gitu-gitu tok kehidupannya. Tapi begitu di sana sih ada hiburan kecuali buka kitab. Akhirnya ranking. Itu beliau sendiri yang ngomong. Kenapa gak keurusan ambek wong-wong liya? Lah kita itu bisa menjadi diri kita sukses ketika kita ini mengkoreksi kekurangan kita. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Jangan sampai kekurangan kita ini dipreteli habis oleh Allah di akhirat. Ya. Gara-gara kita ketika di dunia tidak pernah mendetail, memeriksa kekurangan kita. Repot. Wa yastaghni bil maula 'anil 'abid, dan cukup dengan Allah daripada hamba-hamba Allah yang lain. Ya. Itu lihat itu. Ya. Sampai tak dadino status sampai.
Al-Qur'anul Karim. Di dalam Al-Qur'an. Cukup kita ini punya Allah itu cukupnya luar biasa. Ya. Nabi Adam itu diciptakan. Nabi Adam diciptakan dan diturunkan di muka bumi itu nggak punya pendamping. Kan Siti Hawa ada. Siti Hawa ini di mana dan Nabi Adam di mana? Jauh, bingung. Siti Hawa itu gantungkannya ke Nabi Adam gantung nang sopo. Dan laki-laki ini harusnya kuat. Artinya kuat itu apa? Laki-laki wong lanang iku nggone masalah ya. Sampai ada itu saya buka media sosial ya. Suami dan istrinya duduk berdua, di atasnya ada 99 masalah. Istri ada 1 masalah. Tapi begitu bojone dempet plek tadi 100. Masalah bojo iki tadi 100, masalah suami itu jadi 100. Ya. Mau tidak mau, apalagi yang sudah berumah tangga, dipikir macam-macam, bojone, anak-anak. Ya. Bagaimana anak kita ini makan, bagaimana istri kita makan, ya apa ya anak, lumrah itu. Ya, itu sudah lumrah. Tapi Nabi Adam gantungannya ke Allah. Nabi Adam itu di surga turun ke muka bumi, tapi tetap enaknya itu masih kaitannya sama Allah. Ya Rob, saya nggak begini ya Rob. Allah memerintahkan Jibril mudono, tutupno. Ya Rob, saya begini ya Rob. Malaikat Jibril mudono itu kandhanono Adam. Enak. Ya. Lah kita nggak bisa kayak gitu. Moro-moro aku mau dikeparani Jibril. Wah, stres sih berarti arek iki. Enggak kayak gitu kita. Tapi lihat subhanallah ya. Ini dikatakan di dalam Al-Qur'anul Karim. Ada 2 ayat yang saya tulis di sini. Saya jadi di grup saya status saya. Surat yang pertama, ya ayuhan nas. Duriba mathal fastami'u lah. Innal ladina tad'una min dunillahi lan yakhluqu dzubaban walau ijtama'u lah. Wahai anak manusia, Allah mengasih permisalan. Maka dengarkan. Ini Allah ini ya. Allah ngasih permisalan, dengarkan, perhatikan. Sesungguhnya mereka yang engkau panggil, engkau seru, ya. Engkau panggil, engkau seru. Min dunillah selain Allah, lan yakhluqu dzubaba. Mereka itu enggak iso gawe laler ae enggak iso. Gawe laler ae enggak iso. Ya. La yakhluqu dzubaba, enggak mampu gawe laler ae enggak mampu katanya. Walau ijtama'ulah, walaupun mereka semuanya berkumpul. Wa in yasrubud dzubabu syai'an la yastanqidhuhu minhu. Bahkan ojo gawe laler. Iki nek laler gawe perkara. Lalat itu membuat masalah kepada satu orang di antara mereka. La yastanqidhuhu minhu. Mereka enggak bisa berkutik. Ya. Lalu Allah mengatakan, dha'ufat thalibu wal matlub. Sungguh lemah. Ya. Yang talib yang meminta, wal matrub yang diminta. Yang meminta dan yang diminta itu lemah. Lah kita ini kalau punya masalah mblayune nang hamba, iki padha-padha lemah. Talib wal matrub yang dicari dan yang mencari dan yang dicari padha-padha lemahnya. Tapi Allah itu sudah menjelaskan. Di ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Matsalul ladzina takhadhu min dunillahi awliya." Perumpamaan orang-orang yang mengambil atau yang mengangkat atau yang menjadikan min dunillahi selain Allah aulia sebagai penolong, sebagai penolong, pelindung, penjaga, pemberi, kemudian yang terdekat. Itu seperti orang. Ini yang menjadikan Allah tidak jadikan sandaran. Itu seperti al-ankabut, seperti sarang laba-laba. Ittakhadat baitan, seperti laba-laba yang bikin sarang itu. Wa inna auhanal buyut, sesungguhnya rumah atau sarang yang paling lemah la baitul ankabut, adalah rumahnya ankabut, laba-laba. Lau kanu ya'lamun. Maksudnya apa?
Kalau kita bersandar kepada selain Allah, ketahuilah kita ini bersandar kepada yang lemah. Lemah. 1.000 orang dikalahkan oleh 1.000 orang lebih, dikalahkan 313 orang dengan senjata ecek-ecek. Senjata pedang sing paling tajam itu karaten. Siapa itu? Ahlu Badar. Kenapa kok bisa mengalahkan orang dengan senjata lengkap? Ahlu Badar itu loh, Ahlu Badar itu. Ya. Senjatanya itu orang 313, yang numpak kuda cuma 70. Sak kuda ditumpaki wong 3. Apa enggak keok kuda itu? Cukup gak cukup. Mereka datang itu wis gawe, waduh, setel-setele sak gak karuan kabeh. Yang pakai baju perang itu bisa dihitung tangan. Sisanya saonoe. Seadanya diambil ono kayu, dijepek kayu, ono apa saonoe. Tapi menang. Ketika ditanya apakah yang membuat menang itu jumlah? Enggak, jumlah mereka sedikit. Yang dibuat mereka kekuatan? Enggak, mereka enggak punya kekuatan persenjataan. Lalu apa yang menjadikan mereka kuat? Iman. Bersandar kepada Allah SWT. Makanya mereka itu ketika syiarnya itu enggak melihat siapa-siapa, enggak delok malaikat Jibril. Padahal Nabi Muhammad mengatakan ada Jibril, ini malaikat Jibril. Di sebelah kanannya ada Mikail, di sebelah kanannya ada Israfil. Ini mereka semuanya turun. Mereka dengan membawa 1.000 orang, 1.000 malaikat. Sahabat itu enggak ngomong, "Weh, malaikat ambil kita orang." Enggak. Tapi syiar mereka apa? Ahadun ahad, ahadun ahad. Maha Esa, Maha Tunggal Allah, wis gak nang sopo-sopo. Allah menang. Jibril apa mana? Podo turun ya sudah, malaikat Jibril juga nggak bisa apa-apa. Sudah diperintahkan oleh Al-Ahad Allah Subhanahu wa taala. Makanya kuat, tapi begitu banyak a'jabatkum kathratukum, ketika mereka para sahabat itu kagum dengan kita orang ini wakeh, wah pasti menang, tidak kalah. Begitu mereka kagum dengan banyaknya, mereka ternyata kalah. Karena apa? Karena terlalu optimis dengan diri mereka, tidak bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena duit rek ya apa rek? Wis tak balik orang Allah. Ya Rob, karena duit ya apa ya Allah. Nanti Allah sing ngirim, tenang wae. Moro-moro siji wong teko. Ya Abu Bakar, wah sehat iki tak ono duit lali aku ngene. Allah bisa menggerakkan musakhiril asbab, Allah yang mengendalikan penyebab-penyebab semuanya ini. Ya. Tapi ojo terus mari ngono tadi aku dikerjaan tak tutup ae tuku aku tak ibadat tok. Lho, durung sik ono jarake. Step by step ya, pelan-pelan, ojo langsung kagetan, jantungan kok masane. Hakadha wa yasawi indahu dhahab wal sa'id, dan serasa sama di sisi orang penempuh jalannya Allah, az-zahab was-sa'id, emas dan debu. Emas debu itu podo. Emas dan debu itu serasa sama. Dan ini sudah disampaikan, ya. Disampaikan oleh Rasul SAW ketika Rasul SAW menanyakan kepada siapa namanya? Harithah, ya. Harithah. Rasul SAW mengatakan kepada Harithah, "Kaifa asbahta ya Harithah?" Bagaimana engkau wahai Harithah dalam keadaan pagi? Harithah mengatakan, "Asbahtu mu'minan haqqo." Iki sing takok Rasulullah iki. Bagaimana kabarmu pagi ini wahai Harithah? Harithah ngomong, "Saya pagi ini dalam keadaan beriman secara hakikatnya ya Rasulullah." Ya Harithah, setiap ucapan itu ada buktinya. Lalu apa hakikah daripada ucapanmu? Kata Harithah, sesungguhnya aku melihat orang pecinta dunia sibuk dengan dunianya, pecinta ini. Kemudian saya seakan-akan melihat orang-orang di dalam surga sedang bernikmat-nikmatan, yatana'amun. Dan saya seakan-akan melihat orang di neraka. Ini bukan omongan biasa loh ini. Bukan omongan biasa. Ini kalau disampaikan ke akhir zaman diwara-wa gendeng iki wong iki. Tapi ini omongan luar biasa. Sebab yang diajak ngomong ini baginda Nabi Muhammad. Dan saya melihat orang-orang penghuni neraka yu'adzabun, mereka disiksa. Wa
Azafat nafsi anid dunia. Saya telah melepaskan seluruh dunia. Sampai apa? Fastawa indi hajaruha wa dhahabuha. Seakan-akan sekarang ini sama ya, kerikil ambil emas podo wae. Apa kata baginda Nabi Muhammad? Nabi Muhammad mengatakan, benar engkau wahai Harithah. Abdun. Ya. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, Harithah adalah seorang hamba yang diberi pemahaman oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Emas ambil, kita orang ya ojo emas ambil kerikil ambil akik sih, boleh akik itu orangnya. Ya. Kok emas? Ini sama emas. Oh kenapa ya? Itu luar biasanya itu. Enggak bingung dunia. Al-Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid itu pernah kedatangan wakil presiden. Ada Malik itu wakil presidennya. Dikasih uang 1 kresek. Enggak tahunya datang satu orang sambat. Aku iki om aku iki dicakti saku macam-macam. Segawan. Iki duit gak dihitung lho, Rek. Kawan. Disuruh bawa. Ternyata duitnya pas dengan harga rumah. Nah kalau orang-orang yang seperti ini ya apa ya uripe ya bingung kita orangnya. Hah? Jok heran. Kiai Hamid lho, Kiai Hamid iku dunia kok gawe dolenan. Kiai Hamid. Kiai Hamid gaya acara tasyakuran wong ape berangkat haji lak ngono biasa. Ya, saya pernah rumah saya didok-dok, assalamualaikum, isu-isu delok tekan. Iki lha opo iki wong dok-dok. Sobo iki sik peteng. Lah opo ya? Tak reken. Mari ngono ana wong loro, ada datang lagi 2 orang. Ngono aku semua tok. Assalamualaikum, dibuka kan ana. Assalamualaikum, Beb, assalamualaikum. Waduh, ya apa kita. Begitu saya buka, Beb sudah ditunggu. Loh, ditunggu sapa? Mau berangkat gitu. Astagfirullahaladzim, iya orang berangkat haji. Kemarin ini yang haji kemarin. Akhirnya saya berangkat cuma dikongkong doa, selesai berangkat. Ya. Itu depannya itu banyak sandal. Itu aku langsung eling ceritanya Kiai Hamid. Kiai Hamid itu ketika mau berangkat haji ya gitu. Toko Pasuruan berangkat nang Pelabuhan Perak. Mau berangkat Kiai Hamid, didelok sandalnya hilang. Ngono yo, ki ulama iki nek kanthi sandal ndak jenenge maling enggak delok ulama, enggak delok apa. Apa menek sandale ulama? Alasane ketok barokah iku apa? Repot. Sandale ulama iku apik barokah. Sandale ulama iya ora ulama kanthi sandal jepit enggak bakal dijepit. Nah, delok. Waduh. Ya ambil. Ki Hamid iki ape berangkat haji, metu delok sandale enggak ono. Lho endi sandalku iki? Enggak taunya ada satu orang. Satu orang itu datang ngomong, Kiai, cari apa Kiai? Sandalku ini nang-ndi? Kata Kiai Hamid. Loh, gak tahu Kiai. Didelok sekarang sandal belas. Masuk ngeker berangkat haji. Orang tadi ngomong, Kiai pakai sandal saya aja. Saat begitu dipakai jalan, kok sandalmu jopok nang Mekah ya? Hamid itu ngomong kok enak. Subhanallah. Kok sandalmu gawe jepit nang Mekah? Lah orang ini nggak tahu apa-apa. Iya, nggih Kiai, wis ngono ta, pokoke nggih wae. Berangkat ya Hamid. Nggak taunya orang tadi dengan ngekernya numpak sepeda, ono siji wong begini nerima makelaran. Ada satu orang cari lahan. Mau dipakai ditanya harganya berapa. Oh nggak tahu. Ini tanya punya siapa? Ini tanah punyanya. Ada yang mengatakan itu punya dia, ada yang mengatakan punya orang dan sebagainya. Akhirnya tanah itu yang harusnya itu cuman harganya 25 juta, nggak taunya ditawarkan 50 juta. Fudul orang tadi itu. Ini nggak salah kok daerah ini ke 50 juta. Iya 50 juta, iya. Nanti saya omongkan sama dia omongkan sama orang yang punya tanah. Iki lho wong semua iki dadi makelar akhirnya. Kata orang tersebut dolen selawe gak apa-apa katanya. Loh, aku wis ngomong 50 juta kok. 50 juta iya. Ya apa wong gelem? Warai gelem. Ya wis, dolan wis, aku ndak melok-melok sing diomong ngomong ngono. Didol 50 juta. 50 juta lagi lho 50 juta. Lho kok lak ngedoli selawe apa? Aku teko aku lak selawe juta, itu berarti selawe nyekmu. Oleh selawe juta.
oleh 20 juta mulai bojone ngomong, "Lho Mas, 20 juta cek akeh nih Mas, jangan biyen iki." "Wah, akeh iku Mas. Ayo berangkat haji Mas." "Lho penuh wis tutup berangkat haji." "Ndak sik ono dibuka kari loro." Kok tepak tinggal 2 orang pendaftaran numpak kapal berangkat. 25 juta dibayarno plek sik susuk ono sangune. Begitu sampai ke Masjidil Haram mudhun teko bis ngarepe pas Kiai Hamid. Ngomong ngene, "Rek sandalmu gawon." Iya, Hamid lah. Orang itu begitu terus jeplak ketemu Kiai Hamid. "Ha iki lagi sandalmu gawon." Duduk di tuano haji. Kok tak doano berangkat haji ngono mau nangis-nangis jaluk. Enggak. Ngomongnya gampang, kok sandalmu gawon JP nang Mekah ya. Temenan. Lu cek enak iki lho. Hah? Coba bayangno nek Kiai Hamid orang-orang ngomong ngene. Kok tak doano paling sugih sak dunia kon. Apa ndak dadi Nabi Sulaiman kan? Hah? Apa enggak jadi orang yang luar biasa? Lu kenapa? Karena mereka itu enggak ada visi misi duniawi. Aku nyidek iki cek engko, aku oleh iki, oleh iku. Enggak. Akhirnya apa? Dunia pun cari perhatian, cari muka daripada mereka. Iki luar biasanya ya. Oke, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala katutkan kita semuanya dengan mereka para sholihin. Ya, mudah-mudahan minal katutin. Ya, tergolong orang-orang yang katut. Amin ya rabbal alamin. Ya. Ini tadi saya sebar qasidah itu tadi ya. Kita baca bareng-bareng sama-sama tawasul kepada orang-orang soleh. 1 orang soleh aja luar biasanya kayak gitu. Bagaimana 2, bagaimana 3, bagaimana mereka para solihin, bagaimana mereka orang-orang tokoh-tokoh yang kutub-kutub kabeh. Ya, itu qasidah apa tadi? Rijalullah ya. Ayo kita baca itu. Kemudian setelah itu kita baca Fatihah, kirim doanya dan menutup. Lalu kemudian yang mau bertanya-tanya silahkan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baca bareng-bareng loh ya. Aku ijenan tak paten langsung mbek aku. Suaraku wis gak enak kon baca kan enak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ibadallah rijalallah aghithuna li ajalillah wa kunu aunana lillah عسى نحظى بفضل الله عباد الله رجال رب لأجل الله وكونوا عوننا لله عسى بفضل الله ويا أقطاب ويا أنجاب ويا سادات ويا أحباب وأنتم يا أولي الألباب تعالوا وانصروا لله عباد الله رجال الله لأجل الله وكونوا عوننا لله عسى نحظى بفضل الله سألناكم ولزلفى رجوناكم وفي أمر قصدناكم فشدوا عزمكم لله عباد الله أغيثونا لأجل الله وكونوا عوننا لله عسى بفضل فيا ربي بسادتي تحقق لي إشاراتي عساتي بشاراتي ويزفو وقتنا لله عباد الله
أغيثونا لأجل الله لأجل الله وكونوا عوننا لله عسى نحظى لله بكشف الحجب عن عيني ورفع البين من بيني وطمس الكيف والعين بنور الوجه يا الله عباد الله رجال الله أغيثونا لأجل الله لأجل الله وكونوا عوننا لله عسى نحظى صلاة الله مولانا على من بالهدى جانا بالهدى ومن بالحق أولانا شفيع الخلق عند الله عباد الله رجال الله أغيثونا لأجل الله لأجل الله وكونوا عوننا لله عسى نحظى بفضل الله. Masya Allah. Terus tahu artinya semuanya sudah ya? Sudah tahu artinya? Ibadullah, rijalullah, wahai hamba-hamba Allah, para salihin, rijalullah, pria-pria sejati di sisi Allah. Aghithuna, tolonglah kami li ajlillah, karena Allah. Wa kunu aunana lillah, dan jadilah kalian penolong-penolong kami untuk Allah. Asa nahdha bi fadlillah, semoga kita mendapatkan anugerah daripada karunia-karunia Allah. Wahai para kutub, pemimpin-pemimpin wali, waya anjab, para nujaba. Nujaba itu di bawahnya kutub. Waya sadat, wahai para pemimpin-pemimpin, waya ahbab, wahai para kekasih-kekasih. Wa antum ya ulil albab, dan kalian wahai orang-orang yang cerdas, cerdik, bijaksana. Ta'alu wansurulillah, kemarilah kalian semuanya, tolonglah ya, kami untuk Allah SWT. Sa'alnakum, kami minta kepada kalian, kami meminta, berharap kepada kalian. Walizulfa rajaunakum, dan untuk kedekatan kami berharap kepada kalian. Wa fi amrin qasadnakum, dan setiap urusan-urusan kami bertujuan untuk kalian. Fashuddu azmakum lillah, maka kuatkan azmakum, rencana-rencana, tujuan-tujuan kalian untuk Allah. Faya Rabbi, wahai Allah, bisadati, dengan berkat para pemimpin-pemimpin kami. Aku termasuk Rasulullah, semuanya orang-orang yang soleh-soleh. Tahaggaq li isyarati, jadikan isyarat-isyaratku nyata. Asa ta'ti bisyarati, semoga datang seluruh kabar gembira untukku. Wa yasfu waktuna lillah, dan semoga jernih waktu-waktu kami, bersih waktu-waktu kami kepada Allah. Bikashfil hujbi an aini, terbuka hijab daripada mata-mata kami. Waraf'il baini min baini, dan diangkat hijab tersebut antara kami dan mereka semuanya. Wa tamsil kayfi wal aini, dan menghilangkan bagaimana caranya, di mana iku kabeh ilang kabeh. Binuril wajhi ya Allah, karena berkat daripada nur wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Salatullah maulana, salawat Allah kepada Tuhan kami baginda Nabi Muhammad. Alaman bil hudajana, kepada mereka atau kepada beliau yang dengan hidayah datang kepada kami. Waman bil haqi aulana, dan dengan siapa yang dengan hak aulana, menguasai kami, memimpin kami. Syafi'il khalq indallah, pemberi syafaat kepada makhluk di sisi Allah Subhanahu wa taala kelak. Ya. Nanti insya Allah mudah-mudahan ya, nanti kita tambahi sedikit-sedikit tawasul kepada yang lain, begitu juga minta kepada yang lain ya. Minta dengan perantara mereka semuanya ya. Satu orang aja cukup, apalagi banyak. Mudah-mudahan hajat-hajat semuanya dikabulkan Allah. Fatihah Rasulullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sayyidina Sayyidina Muhammad Kadam Muhammad Sayyidina Al-Ba'alina wa kana halal darwa masyaikh al-azim al-magharibiha. إن إلى رمضان بعد ما هداه الله جل وعلا الحمد رحمة الله غالب الحمد حامد والدينا ووالديكم وعبادنا وعبادكم وعباد المسلمين عجمين
ومن تسبنا إلى وإليه من نسبنا وسبنا وسرنا وأعطنا وزرنا دينا المشايخنا حلوا لمشايخنا حفيظنا من مشايخنا ونزل الحج عليها زم حج ذاكر حج ميت من حج زم حج ميت حج نعيمة من حج زم حج ميت من حج كم سواج مسلم حج زم حج من حج باكر حج عبد الرؤوف من مصلوحة بنت مطيّن محمد رحمة الله ميلارون محمد فيزال محمد بن حرات محمد بن محطيّن وروينا بنت مطيّن ورحمة الله وهو الفارس بن أبي عباس بن علي بن منير والرسول والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم جميع من حضر معنا من الحاضرين والغائبين آخر حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. بعد الذين أنعمت عليهم من الضالين آمين. يا ربنا اعترفنا أننا أسرفنا على لظى أشرفنا فاكتب تغسل لكل حوبة واستر لنا الأوراد وآمن الروات واغفر لوالدينا ربي والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع لا في اكتساب منا بالمصطفى رسولي نحظى بكل سولي وآله وصحبه إذا تصفي صحبي والحمد لله بالبدء والثناء. Yang ada pertanyaan silahkan. Munsyid siapa munsyid ini? Hah? Yang suaranya enak siapa? Iya, hilang kabeh munsyid. Ono solawatan mungkin. Ya, nanti kita insyaallah setiap Sabtu malam Ahad seperti ini kita baca itu nanti. Ya, kita tutup dengan itu. Insyaallah itu masuk semuanya. Ya, itu sampai ya umdati itu masuk. Ya umdati ya uddati ya munqidhi min syiddati. Dimasukkan tawasul semuanya di situ. Fadhal yang mau tanya silahkan. Iya, silahkan. Kan tadi kalau kita ribet banyak hajat dan suruh baca Al-Quran juga. Iya. Apa kita itu harus membaca surat tertentu apa satu halaman? Kata disuruh walau paling sedikit satu halaman. Kalau misalnya kan surat Waqiah untuk Yasin, Tabarok. Apa kalau kita baca sembarang nggak apa-apa? Gimana ya? Kalau baca yang Yasin sama Tabarok sama Waqiah itu kan lainnya nggak terbaca. Iya betul. Ya cok Waqiah terus dibaca ya. Al-Qur'an dari pertama sampai terakhir itu ya ndak Waqiah toh. Ya. Masalah rezeki itu banyak loh, bukan cuma suratul Waqiah. Barang siapa membaca pagi hari surat Thaha, ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa, maka dikatakan rezeki dia, maka dikatakan hari itu dia akan mendapatkan rezeki yang baru. Bukan yang seperti kemarin tapi rezeki yang baru. Sejimana ya? Itu bagaimana disampaikan oleh Syekhana Al-Habib Salim bin Abdullah Syatiri. Begitu juga baca surat Ar-Rahman, ya, surat As-Sajdah. Ya. Cuman memang ada wirid harian yang itu datang kepada dari baginda Nabi Muhammad. Kalau malam baca Tabarok, ya, kalau maghrib antara bainal maghrib wal isya kalau bisa baca Yasin, atau pagi hari mari subuh nunggu isyraq termasuk satunya baca surat Yasin. Ba'dal asar baca surat Al-Waqiah. Ya, itu surat-surat yang dibaca setiap hari sebagai wirid. Tapi ada lagi wirid daripada Al-Qur'an. Kapan itu terserah. Contoh misalnya dibaca nanti ketika tahajud. Ya, Allah SWT mengatakan waqra'u ma tayassara minal
Quran. Kapan itu? Waktu tahajud. Ya. Itu. Kemudian atau dibaca ba'dal maghrib setelah ratib atau sebelum ratib dan lain sebagainya. Al-Quran bocon dibaca dan jangan lupa niat. Yang sakit, aku itu loro-loron, ya baca bismillahirrahmanirrahim nawaina. Saya niat hamba niat ya Rabbi Allah membaca Al-Quran ini dengan niat agar engkau berikan kepada hamba syifa, kesembuhan dari penyakit hamba ini dan agar aku seakan-akan niat kumpul Fatihah. Tapi nek waktu ini mepet ya coba niat seakan-akan. Kalau waktunya mepet baca Allahumma ya Rabbi Allah, hamba niat baca Al-Quran sebagaimana niatnya para solehin, para guru-guru kami dan para mereka yang membaca Al-Quran dengan niat-niat yang soleha. Al-Fatihah. Selesai. Hajat ya Rabbi Allah, hamba niat membaca Al-Quran ini agar engkau ya Rabbi Allah ampuni dosa-dosa hamba dan agar engkau berikan kemudahan untuk memperoleh hajat hamba. Macam-macam ya, dimulai. Paling enggak kalau hajatnya itu, kalau dia bacanya satu juz, sekali baca satu juz, nek hajatnya 30 hatam. Ya, paling enggak seperti itu. Dan ada bagian-bagian daripada Al-Quran jangan ditinggalkan ya, baca Yasin terus. Akhirnya tidak hatam-hatam Al-Quran. Betul, yang lain? Hah? Boleh. Ya, kan kita baca itu kan ada niat walaupun nggak terucap. Betul, yang lain? Kadang orang-orang ini hatam Quran ini pas komando untuk ini. Tak apa-apa daripada ada hatam sama sekali. Jadi rezekinya ini pas komando. Hah? Kafe mangan enggak? Ya, boleh. Wa yasfu waqtuna lillah.